So guys, akhirnya kita akan menjalankan touring lagi ya. Alhamdulillah banget ada rezeki bisa touring-touring lumayan agak jauh. Oke, jadi kali ini gue akan mulai touring dari daerah Jakarta hingga Bandung, dimana gue akan eh, ke villa daerah Lembang ya, itu daerah Bandung. Jadi perjalanan gue itu akan gue mulai dari sisi Jakarta ya. Dari sisi Jakarta ini gue akan jalan di jam 2 malam. Jadi dari jam 2 malam ini gue akan langsung masuk ke arah jalur Bekasi, dimana gue itu ngambil jam malam itu yaitu menghemat waktu ya pastinya touring-touring maupun para bikers juga udah tahu kenapa gue ambil touring malam, itu menghemat waktu dan ya pastinya mengurangi cuaca yang cukup ekstrim ya, karena kita lewat daerah Bekasi yang memang ya udah terkenal panasnya ya. Nah dari situ gue langsung masuk jalur Karawang. Dari Karawang itu gue langsung masuk daerahnya Bedeng nih, daerah Bedeng langsung tembus Purwakarta. Dari Purwakarta gue langsung masuk daerah Subang. Nah ini kita akan lewatin dimana tempat wisata De Castello yang pernah gue shoot juga di shortnya video gue. Nah dari situ gue langsung masuk ke arah Lembang, yaitu villa gue berada. Oke guys, balik lagi sama gua Vlog Danu di sini. Ini hari Rabu, itu di pukul jam 2.30 keberangkatan gue dimulai. Oke, dari sini gue langsung lanjutin perjalanan gue ke pom bensin dulu guys. Kebetulan bensin gue juga udah tinggal 1 bar, jadi gue harus isi bensin dulu sampai full. Untuk mengurangi gue ke pom bensin terus ya, jadinya gue harus penuhin. Oke guys, ada pecel lele. Tuh pecel lele, jual pecel lele apa jual apa itu? Ya, kita jalan. Udahlah, perjalanan tuh harus diawali dengan bismillah. Ya akhirnya kayak gini, kalau touring berangkat jam malam ya yang didapat destinasinya tidak ada gitu, hanya orang ngebut, orang yang nggak tahu aturan gitu. Kalau udah jam malam kan jam-jam yang kayak begitu ya jam-jam rawan lah ya dibilangnya. Jadi ya yang kalian bisa lihat ya hanya gelapnya Jakarta gitu jadinya. Tapi gue harap sih kalian penonton tetap enjoy ya dalam vlog gue ini yang masih jam malam ya, masih lama untuk menggapai subuh gitu. Nah selama perjalanan juga gue merasa ada yang janggal gitu, yaitu helm gua ternyata belum dikancing. Itu memang berbahaya banget sih. Lupa dikancing loh. Capek. Perjalanan ini gue juga merasa ada yang curiga nih sama kamera gua. Dan ternyata bener dong, kamera gua ini terlalu atas banget gitu. Dan akhirnya gue coba cek lewat indikator handphone ya, lewat aplikasi gue ngeliat posisi kamera, akhirnya bener gitu. Jadi gue bisa set up ulang lagi sambil di jalan gitu. Nih kayaknya ada sesuatu yang gak beres nih. Gue gak tahu ketinggian atau enggak nih. Kayaknya kalau gue lihat dari indikator ketinggian sih. Gue turunin dikit. Cocok nih, taruh. Jadi hari ini gue itu riding pakai kamera Xiaomi. Oke, karena perjalanannya cukup jauh, banyak makan waktu, gue mau bahas dulu nih kamera yang gue pakai, yaitu kamera Xiaomi malam ini ya. Dan mungkin kalau gue merasa suka dan tertarik, mungkin sampai hari kedua dan hari ketiga gue mungkin pakai tetap Xiaomi ya. Action cam ini gue dapetin itu dari temen gue yang bernama Adip nih guys. Jadi kamera ini sempet udah nggak dipakai gitu. Jadi gue yang mencoba untuk menawarkan untuk gue yang pakai gitu dan gue bayarin gitu. Walau ya belum gue bayar sih duitnya sampai sekarang. Maaf ya Dip ya kalau lu nonton video ini, pasti gue bayar kok, tenang aja. Kenapa sih gue sebenarnya tertarik sama Xiaomi? Jadi sebenarnya Xiaomi ini udah lama, produk kamera lama dibanding Brika punya gue gitu. Cuman gue sempet dulu naksir sama kamera ini waktu zaman gue itu masih merintis soal konten ya.
Jadi gue sempat masih merintis, gue itu sempat naksir sama Xiaomi. Jadi dulu itu sebelum gue beli Kogan, gue sempat tertarik sama Xiaomi, tapi ada beberapa kendala ya, termasuk duit. Jadi ya udah gue jadi nggak beli Xiaomi gitu. Tuh lagi itu cowok tuh, masa? Oh gitu. Tuh dek. Ini kita lewat jalur Indosiar. Pokoknya kalau jalur malam itu tetap fokus sama target kita ya guys. Mau kemana, apapun ada orang nanti di jalan bilang apa, jangan pernah berhenti guys. Itu tips dari gua kalau jalan malam ya. Oh ya, BTW tadi dulu nih, kita tanya dulu sama penonton nanti, bagaimana suara di Xiaomi dibandingin di Kogan. Karena Kogan gue udah dapet guys mikrofon yang barunya, adapternya ya. Jadi gue nggak pakai mikrofon Brika, tapi karena gue itu lagi pengen pakai Xiaomi, nanti gue kasih tahu ketika kamera gue memang baterainya udah habis untuk di Xiaomi. Jadi gue kenapa nggak pakai dual cam bang gitu kan, karena kan perjalanan cukup jauh ya. Jadi ya gue menghemat lah beberapa baterai gitu untuk dokumentasi. Iya, tapi kan kita belum pada ngeres, belum beli minum. Lain-lain aku aja nih mau berhenti lagi nanti mau beli minum. Estimasi ya memang 4 jam gitu, tapi kan sekarang kita mau minum dulu, lain-lain lah banyak. Sama ini kan kita juga baru ke arah Bandung. Nanti pokoknya next kalau penonton rame kita trek Jogja ya. Ya insya Allah pokoknya trek Jogja dengan waktu dan kesempatan yang ada lah pokoknya ya. Karena punya duit doang tapi nggak punya waktu dan kesempatan, percuma sih aku bilang. Iya, sama nggak punya niat tuh. Oh ya BTW kalau ada yang nanya bang kok suara boncengers ya kan nggak ada lagi gitu kan, mungkin dari kalian ya pada pengen dengar suaranya kan. Jadi gue sempat beli konverter nyambung ke intercom. Nah itu intercomnya malah nggak bisa ngedetek suaranya doi gue gitu, malah ngedeteknya suara gue gitu kan, kocak gitu. Jadi akhirnya ya karena gue pikir begitu ya konverternya, dan untungnya konverternya bisa dipakai di kamera Brika. Udah malam. Nah ini nih yang gue suka, dimana kalau ngambil jalur malam itu nggak kerasa cepet banget. Kita sekarang ini udah sampai di Sleepy dan sebentar lagi kita sampai Pancoran nih guys. Dan dimana itu jalur-jalur yang menghubungkan ke jalur Bekasi gitu. Dan BTW gue juga minta maaf banget nih kepada kalian yang nonton kalau di mic gue itu banyak noise angin banget yang masuk gitu. Karena gue juga nggak tahu ya, mungkin karena di malam itu anginnya kenceng dan gak kerasa gue juga bawa motor juga cepet gitu karena sikonnya yang sepi. Oke, kita udah lewatin Pancoran ya. Sorry nih guys, tadi di Pancoran gua nggak sempet record karena buru-buru banget sih. Bukan buru-buru, lebih tepatnya gak sempet anjir, jalan udah sepi kan. Ya kali kita masih mau berhenti ngasih tahu ke kalian. Ini kita udah masuk Tebet ya jadinya. Nah sebelumnya tadi gue udah sempet bilang gue itu udah sampai lewatin Pancoran dan sekarang sudah mau masuk Tebet nih guys. Dari jalur ini juga nanti gue akan masuk bawah flyover dimana itu akan mengarahkan ke Bekasi. Memang dalam perjalanan malam itu
gue nggak bisa beberapa banyak record dengan jelas ya, pastinya gue cuman bisa kasih tahu lewat ucapan karena ya gue nggak bisa record karena ini malam gitu. Kalian memang harus benar-benar ngerti ketika nonton, ketika sikonnya itu adalah malam, dimana banyak resiko-resiko yang akan dihadapin gitu kalau gue terlalu lama berhenti. Makanya di sini pun gue bawa motor nggak mau terlalu pelan maupun nggak terlalu kenceng nih. Kita langsung belok kiri ke arah Bekasi, planet yang paling panas. Siapa nih rumahnya yang di Bekasi? Tolong komen ya. Parah lu yang. Ini Bekasi nih bener-bener nih. Ini kalau mau Bekasi kesini lah, lurus kanan kalau jalur motor. Jam 3.12. Udah jam 3.12 loh. Semoga kita bisa subuhan di kalau keburu. Ya kalau keburu makanya. Ini sorry ya guys ya kalau di video kalian banyak misalkan lihat gua terabas lampu merah gitu, bukan karena gua nggak ngikutin lalu lintas gitu, karena ini kan posisi malam, ketambah ini Indonesia men, lu sering lihat kan orang ngikutin lalu lintas lampu merah malah dibegal gitu, ada aja hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Jadi sesuatu hal gitu gua nggak mau terjadi gitu, jadi lebih baik gua langgar lah. Tapi kalau siang insya Allah gua nggak akan langgar guys, itu sih. Jadi kalau kalian lihat gitu, wah anjir nih gila si vlog Danu terabas semua lampu merah, ya karena lu pikir jalan malam cok, terus ya ini tengah malam bener-bener jam 3 gitu, yang keluar jam 3 ngapain gitu. Nah, sekarang kita udah sampai di Bekasi nih, yang dimana lokasinya itu bisa dibilang Kalimalang deh kalau nggak salah yang gue inget ya. Dan di sini perbedaan keramaiannya itu langsung berbeda banget gitu. Yang dimana tadi kita itu lewatin Jakarta ya kan, sebelum Pancoran tuh jalur masih rame gitu, masih ada orang yang lalu lalang gitu. Nah pas masuk daerah Bekasi ini udah kelihatan banget nih signifikan perubahan deh, dimana yang rame dan sekarang jadi sepi gitu. Ini yang ngebuat gue juga semakin waspada ya dalam perjalanan ini, karena kita masih trek malam ya dalam jalur ini. Nah balik lagi nih, menurut katanya Mr. G ya kan, dulu di kantor aku. Kamu tahu lah pasti ya. Nah di Bekasi itu sarangnya itu iya. Nih rumahnya teman aku juga nih ada di sini nih, si Aldi. Kalau dipikir gila dia dari Bekasi ke kantor lu, gila kepik, gokil juga tuh orang. Nggak tahu bener apa kagak ya, bener kali sih feeling aku. Nih kalau ke kiri ada tempat makan 24 jam yang enak ya, itu si Ejer yang ngasih tahu. Enak, banyak lagi, gokil. Karena dia tahu kan brothernya itu perutnya ada yang perutnya tronton gitu. Nggak penting enak, yang penting banyak. Kalau dulu mah kita namanya juga kerja. Nah, ini gue pernah dengar katanya dari teman-teman gue, Bekasi itu terkenal dari tempat kulinernya maupun dunia malamnya cuy. Jadi gue sempet dikasih tahu sih yang katanya kalau di Bekasi itu banyak orang-orang yang suka mangkal gitu. Ya pastilah nggak di mana-mana sih, kalau menurut gue nggak harus di Bekasi doang sih kalau gue pikir ya. Tapi kalau kata teman gue di Bekasi itu lebih banyak lah, lebih ekstrim gitu. Nah tapi jangan mentang-mentang gue bilang begitu kalian-kaliannya yang nonton mencoba cari-cari ya di Bekasi ada apa enggak gitu kan.
Siapa tahu kan dari kalian ada yang suka iseng gitu kan, nyari atau yang pengen gitu kan. Janganlah ya, kalau bisa nih penonton gue nih bye-bye semua nih. Sebentar lagi kita akan masuk di mana stasiun Bekasi ya, yang dimana kita akan sebentar lagi akan ninggalin Bekasi, dan sepanjang jalan ini semakin ke depan akan menghadapin banyak truk-truk besar gitu yang mau ke pabrik dan mau ke luar daerah gitu pastinya. Kita udah di stasiun Bekasi nih guys. Banyak banget transformer anjir. Kalau kayak gitu gua agak-agak sekut juga sih. Tabrak sama dia langsung jadi oncom. Nah ini kita udah masuk. Ini ke kiri itu kalau nggak salah stasiun Bekasi deh tadi namanya. Bener ya? Sepi cuy. Ini benar-benar keberangkatan nggak di hari weekend gitu. Tadinya mau weekend ya yang ya. Kalau weekend itu sebetulnya enak berangkatnya, for pulangnya paling yang dak-dikduk. Nah gitu guys, kalau malam lampu hijau kalian memang hijau gitu jalur bener misalkan, tetap waspada karena ini itu jalur malam nggak ada yang tahu anjir, bener-bener hanya Tuhan yang tahu anjir ada orang apa enggak. Villa Taman Kartini, ini udah sampai villa. Tuh gue bingung loh orang itu pacaran sampai tengah malam anjir, kayak nggak ada gawean anjir. Jangan rusak. Kita motong nih. Mana lagi? Ini gue nggak tahu guys, bener asli. Ini udah nggak tahu gue namanya di mana. Nanti nih gue mungkin lihat jalan nih. Ini di mana ya? Ini di mana tuh? Oh, arah Bekasi Barat berarti ini. Lampu merah lagi. Oh iya, belok ke kiri ya. Akhirnya dimana yang gue mulai rasakan sebagai bikers kalau riding malam itu udah mulai terasa, yaitu dimana gue sudah mulai hilang fokus gue ngeliat peta mau ke kiri atau mau lurus gitu. Oke guys, kita udah di Tambun tadi ya. Tambun tuh Cibitung. Ini udah arah Tambun sepi coy, asli. Berasa banget vibe-nya sepi ya anjir. Oh ini daerah Suzuki nih, pabrik nih. Pabriknya gudangnya Suzuki nih. Tuh banyak mobil-mobil Suzuki tuh juga. Sekarang kita udah sampai di Tambun nih. Gua lihat ada nama Instrik yaitu Cibitung. Gua nggak tahu nih Cibitung daerah Tangerang sama arah Tambun ini beda atau kagak ya. Kalau yang kalian tahu misalkan beda atau sama, boleh komen deh di video gua ini. Dalam perjalanan ini juga gue banyak nemuin pabrik-pabrik mobil ya. Ini contohnya yang tadi gue udah lewatin itu adalah pabrik Suzuki. Ternyata bukan di Cikarang doang nih yang banyak pabrik-pabrik mobil ya. Dan di daerah sini juga ternyata banyak juga nih pabrik-pabrik yang seperti itu gitu. Saya sudah merasakan pantatku sudah mulai pegal-pegal. Ya, karena ini kan punya kursi yang sangat besar si Semok. Tuh, dagang tuh yang tuh dagang tuh. Iya, itu dagang. Tuh dagang tuh warung tuh. Bekasi men, katanya Mr. G Bekasi coy.
Tuh kan, bener kata gue juga apa. Gue udah mulai ngerasain konsentrasi yang pertama itu hilang. Terus gue udah mulai ngerasain badan gue mulai pegel-pegel nih. Dari bahu hingga dari bokong gue nih. Ya lagi perjalanan itu ditempuh lebih dari 2 jam cuy. Itu tanpa ada rest itu nggak bakal mungkin bisa dijalanin gitu. Jadi gue di sini ini udah mulai mencari tempat rest area yang menurut gue bisa nyaman ya, gue istirahat sebentar gitu, rehat-rehat sebentar gitu. Dalam perjalanan juga gue ngeliat nih ada beberapa orang yang lagi mangkal di pinggir jalan. Itu bener-bener epic sih menurut gue. Belok mobil tuh, wuling-wuling itu nggak ada yang nyolong-nyolongin nih. Lucu. Aku mau berhenti, banyak kang parkirnya, males tuh jadinya. Nah kalau udah berhenti nih motor, put. Oh iya benar, pasar induk Cibitung. Berarti Bekasi juga punya Bitung ya? Bukannya, iya Bitung maksud aku. Tangerang kan juga punya Bitung, Rangkas Bitung kalau di Tangerang itu. Aku mah nggak pernah buka kalau malam, banyak binatang juga yang ada, banyak Alfamart. Lampu sen aku terang banget emang, gila, udah kayak lampu jalan. Udah 2 jam 58 menit. Tapi saya belum merasakan ada gunung-gunung. Ini kayaknya udah masuk Bandung deh. Belum ya? Cepat banget, soto hebat tuh. Itu masalah tadi pintu tol keluar loh. Oke guys, kita udah di Pasar Cikarang atau Terminal Cikarang nih guys. Ini kita udah sampai nih. Banyak orang yang lagi buat ambil barang, buat dagang gitu ya, lebih tepatnya sih. Ya kita lanjut lagi perjalanan. Ini dari tadi gue mau nyari tempat rest sebetulnya guys, tapi ada tempat-tempat yang dimana gue kurang suka gitu, belum serak aja tempat berhenti gue buat ngeres itu. Wah ini udah mulai sepi nih. Kenapa? Tahu bulat emang? Oh enggak, aspalnya emang begitu. Anjrit, bahaya. Ini ngeri banget, bambu udah goyang-goyang. Coba lihat, kayaknya tempatnya kurang deh. Tuh, kurang. Kalau nyari tempat rest juga ya guys, kalau malam apalagi, terlebihnya kita bukan tur rame-rame ya. Gua nggak tahu kalau orang-orang yang suka touring di YouTube, pokoknya bukan di YouTube sih, lebih tepatnya orang-orang yang sering touring ya, yang kalian pernah nonton gitu, kecuali di channel gua kurang ngerti mereka itu sebetulnya touring sendiri atau memang ada yang kawal dia tapi nggak ada gitu di kamera. Karena sejujurnya kalau lagi touring, apalagi khususnya kita lagi berdua atau sendiri gitu, gua milih tempat rest itu kalau ada Indomaret gitu. Tapi kalau hawanya nggak enak kan, kita kan punya perasa juga ya di dalam diri ini ya, pirasat gitu. Nah itu apa, jadinya mending nggak usah datang gitu, kata doi gue, jadi was-was gitu ya, mending nggak usah gitu daripada ada apa-apa gitu ya family. Nah ini kayak gini oke nih.